warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Kali ini kita lagi di Bantaeng, tepatnya di Bukulu Raya, Ji. Backgroundnya banyak bukit, gunung-gunung, di sini dingin. Nah, dingin memang di sini. Nah, tengok ya. Ada apa? Perkebunan dan sebagainya. Kita lagi jalan-jalan di Sulawesi, dari Makassar, terus jalan-jalan ke Goa, kemudian Takalar, Bone, jadi Ponto, Sopeng. Nah, kita kemarin makan kondro kuda, ya, kuda lucu-lucu kita makan. Jadi kau yang ngeyel-ngeyel tentang makrifat, kamu pun tak makan nanti ya, tak jadikan kondro. Nah, gitu Ki, betul ya? Oke, kita lanjut. Judul yang kita angkat kali ini adalah untuk mencari Tuhan, dapatkan dulu gelombangnya. Sebagaimana yang sering kami sampaikan di uraian sebelumnya, seolah-olah itu juga. Tetapi, karena kita di dalam pembahasan makrifat hanya bisa menerangkan tentang metodologinya, di hakikat sudah nggak ada lagi kata-kata, sementara di makrifat yang ngajari pengetahuan adalah Allah sendiri, maka seorang ahli makrifat, yang ahli makrifat ya, tentunya hanya menerangkan metodologinya. Syariat diterangkan oleh ahli syariat, tarekat itu diterangkan oleh ahli makrifat. Sedangkan di hakikat sendiri sudah nggak ada lagi pelajaran kata-kata. Dan di makrifat akan diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala sendiri, pengetahuan dari langit atau laduni. Maka kami hanya menerangkan metodologinya agar orang bisa ketemu jalan, ketemu makrifatnya. Allah dalam hal ini adalah di Malik Yaumiddin, ya, di ujung tertinggi langit akhirat. Dia tetap maha rahasia. Dan kita terbatas dengan dunia. Yang batas tertinggi dunia pasti adalah kematian. Nah, di atas kematian itu ada akhirat. Alat pembaca gelombang sadarnya namanya roh. Nah, ibadah itu di alam akhirat itu mestinya. Bukan di dunia. Bukan di dunia. Nah, ibadah sendiri belum tentu bisa saya makrifat. Karena makrifat masih sampai berhampir kenal, maka baru bisa berkekalan dan beserta dengan Allah Ta'ala sendiri. Itu baru di makrifat telah mencapai makom tertinggi, atau ars, atau alam Rabbani, atau kerajaan Allah. Nah, makanya praktek hakikat sendiri adalah mesti melewati kematian. Karena mesti ada melibatkan dimensi rohnya, walaupun badan stasionermu masih ada di dunia. Nah, mencari Tuhan yang di atas sini, nggak mungkin kau temukan di dunia. Ya, mencari raja akhirat itu nggak mungkin kau cari di dunia, blok-blok. Raja akhirat berarti ada di mana? Di langit tertinggi akhirat. Ya, mencari Allah yang dalam hal ini adalah Malik Yaumiddin, nggak mungkin kau cari di dunia. Mustahil. Kau di dunia. Nah, makanya carilah dulu gelombangnya. Yang ayatnya adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, carilah saluran, gelombang, channel, penghubung, connectingmu dengan Allah Ta'ala. Awalnya adalah lewat gelombang itu. Ya, Allah ya,
ke manusia ini ada sistemnya, yaitu lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa atau ya mencari Allah, cari dulu gelombangnya. Dan untuk mencari gelombangnya, logikanya mencari siapa dulu? Orang yang bawa gelombang itu. Pelan-pelan ya. Ada 3 lapis ya. Untuk mencari Allah yang di akhirat, di ujung tertinggi akhirat, kau mesti cari dulu gelombangnya. Dan untuk mencari gelombangnya, kau mesti cari orang yang membawa gelombang nur Allah itu sendiri. Dan itu adalah mewakili 3 dimensi utama, yaitu dimensi Allah, dimensi gelombang, dan dimensi orang yang membawa gelombang itu. Yang dulu di zaman Hindu, antara Sri Krishna, Atman, dan Tuhan. Atau di dalam Buddha, Siddhartha Gautama, Guru Buddha, dan Tuhan. Atau bahasa Nasrani, Nabi Isa, Roh Kudus, dan Allah. Di zaman Islam, Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mirip-mirip Trinitas. Nah, tetapi kalau tidak ada menerangkan Trinitas itu secara ilmiah, maka kita menuduh Trinitas itu salah. Padahal Trinitas adalah mewakili 3 gelombang besar. Yaitu Allah, Nur, dan manusia sang pembawa Nur itu. Kamu nggak mungkin kenal Allah goblok kalau nggak kenal dengan nurnya. Betul? Dan kamu nggak mungkin kenal nurnya kalau nggak ketemu dulu dan kenal dengan orang yang membawa nurnya. Betul? Goblok. Temukan dengan link carrier atau sang pembawa wasilah atau wasilah carrier. Bahasa kami di desa itu link carrier atau wasilah carrier. Nah, kamu jangan stupid goblok. Nah, mesti belajar kepada Mr. TM yang baik hati, budiman, dan tidak sombong. Pintar sekali ya. Profesor metafisik. Nah, jadi demikian. Nah, makanya antara Allah dan Rasulullah itu mutlak. Itu tidak terpisahkan. Itu sistemik hukum. Antara matahari dan sinarnya itu tidak mungkin terpisahkan. Umurnya, ini kias ya, umur sinarnya matahari akan sama dengan umur mataharinya. Sinarnya matahari terbit dari mataharinya, itu berkekalan itu. Dari satu juga itu, antara matahari dan sinarnya. Mengenal matahari, kau mesti lewat kenal dulu sinarnya. Kenapa? Yang terlihat di sini, engkau melihat ini nggak mungkin. Yang kau lihat mesti dulu sinarnya. Artinya apa? Kau untuk menuju Allah Ta'ala, mesti temukan dulu Rasulullah di zamanmu sendiri. Tapi hebatnya propaganda kau didogma sehingga Rasulullah itu dianggap manusia dan telah mati. Itu kurang ajar. Berarti mataharimu pun telah mati. Berarti Allahmu pun telah mati juga. Nah, inilah kalau agama diilmiahkan, akhirnya apa? Terkonang bahasa Arabnya itu. Atau konangan loh. Ya, terkonang itu bahasa Indonesia konangan ya. Ketahuan dari bahasa Itali. Bahasa Itali. Konangan ya. Terus bahasa Italinya terkonang itu. Bahasa Indonesia ketahuan. Jadi mana bisa kau sampai sini kalau nggak lewat nurnya? Mana bisa kau ketemu nurnya kalau nggak ketemu the wasilah carrier. Itu ada dalam Quran, banyak itu terangkan. Kau baca saja modal-modal tapi nggak paham-paham. Kau seperti onta bawa kitab. Kau ini. Jangan begitu, Ki. Bodoh jangan kau piara. Betul, Ki? Oh, betul, Deng. Jangan kasih malu lah sama kita. Ini di kampungnya Kareng, ya.
Datuk Karaeng. Nah, Mr. TM yang budiman, baik hati dan tidak sombong. Nah, ya, temukan dulu sang pembawa wasilah. Ya, wadahnya sang pembawa wasilah itu akan sama wujudnya, mewakili wujud daripada cahayanya. Dan juga akan mewakili daripada sumber cahayanya. Lihat ya. Allah menghampiri alamnya manusia. Ini sayang nih, di komen-komen nyinyir ada yang, kenapa Allah kok turun? Bukan itu turun, itu sistemik. Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Maka nur itu mewakili sifat daripada Allahnya. Atau fi'il sifat. Atau sifat yang mewakili. Maka orang nggak mungkin kenal Allah kalau nggak lewat nurnya. Sedangkan nurnya itu ada yang membawa the man, sang pembawa wasilah. Maka wujudnya nur itu, wujudnya cahayanya Allah tadi yang fi'il sifatnya, wujudnya loh ya, akan sama dengan sang pembawa nur itu. Air tidak beraturan bentuknya, tapi ketika dia menempati gelas, maka wujudnya akan serupa dengan gelas. Presiden tidak berbentuk, tidak berkumis, tidak berjenggot. Tetapi karena presiden menempati zahir seorang manusia yang menjabat presiden, maka wujudnya presiden akan sama dengan manusianya. Demikian juga engkau, hei batang-batang kotor, hei bangkai-bangkai hidup, aku pun tak berbentuk ini, yang tampan budiman dan tidak sombong ini. Ya, tapi karena rohku menempati ini, maka kau mengenali diriku yang roh menjadi wujud tampan budiman yang tidak sombong ini. Paham gak kamu? Nah, ada alam metafisik masuk ke portal dunia, pasti menjadi fisik. Fisik itu bukan berarti wujud ya. Fisik itu adalah terbaca dengan panca inderamu, terlihat, raba, cium, dengar dan rasakan. Demikian juga Allah. Dia masuk ke dunia, ada itu. Sifatnya adalah wujud. Dia tidak terukur, tidak tergambarkan, tidak bisa kau bayangkan. Tapi karena menempati, ya, Allah lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, maka wujudnya nur akan sama dengan wujud sang pembawanya. Ya, maka sifat wujudnya Allah adalah wujud manusia. Blok, goblok. Itulah urgensinya kau mesti temukan Rasulullah di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh, min anfusikum. Azizun 'alaihi ma'anittum, dan seterusnya. Maka bersaksinya kamu akan syahadat, bersaksi akan Allah yang wujud. Bersaksi akan Rasulullah yang wujud. Wujudnya apa? Manusia. Tapi yang wujud itu bukan Allah. Loh. Apakah saya minum gelasnya? Blok-blok. Saya bukan debus. Saya bukan jaran kepang. Yang saya minum tetap tehnya. Loh, ya. Walaupun wujudnya teh sama dengan gelasnya. Paham kau? Paham kau? Temukan dulu ininya. Sang carriernya itu, sang pembawanya itu, gelasnya itu. Dia tetap rahasia. Kita tidak menuhankan gelas, betul nggak? Tidak menuhankan manusia. Tapi karena, lihat ya, ada 3 gelombang besar utama, dia tetap rahasia. Di depan dia ada nurnya berlapis-lapis. Sedangkan nur itu, di depannya ini adalah wujud sang pembawa daripada nur dan sebagainya. Maka kau lihat ini mungkin nggak? Melihat Tuhan bisa nggak? Nggak mungkin. Melihat nur di dunia mungkin nggak? Nggak mungkin. Yang kau lihat adalah di ininya, yaitu sang wasilah carriernya. Maka berkiblat ke sini, betul nggak? Karena apa? Di balik ini ada nur yang berlapis-lapis.
Di balik nur ada Allah Ta'ala. Maka inilah alamatmu menuju Allah Ta'ala. Berkiblatmu, menghadapmu. Betul enggak? Di dalam iftitah salat. Ini wajahtu wajhiyah. Kuhadapkan wajahku kepada wajah pencipta langit dan bumi. Wajah siapa? Wajah Allah. Wajah loh. Menghadap loh, bukan menyembah. Ya enggak? Berkiblat itu bukan menyembah. Tapi ada tujuan kemana kau menuju Tuhan. Berarti ini menggugurkan teori bahwa yang orang banyak kan menyembah Allah. Yang semua ini karena Allah. Bukan itu konteksnya. Betul tapi nggak cocok. Karena engkau menyembah Allah Ta'ala. Itu mesti tahu dulu alamat ordinat gelombangnya. Karena apa? Dia jauh di baliknya subjektivitasmu. Itu sulit. Padahal ya banyak kriteria. Aku lebih berhamba daripada ketimbang urat leher. Aku ada di ars. Aku ada dalam setiap pandanganmu. Aku ada di dalam kolbu seorang mukmin. Dan sebagainya. Tapi kau kan nggak pernah ketemu. Blok. Goblok. Paham kau? Nah, makanya temukan dulu yang ada di dunianya. Yang real di dunia adalah orang yang membawa gelombang nur Allah. Lihat di Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursyidah. Yang tidak dibimbing Allah pasti akan dibimbing oleh setan. Itu saja pilihannya. Kalau nggak Tuhan ya setan. Kalau kamu nggak dibimbing Allah lewat mursyid, maka kamu akan dibimbing oleh setan. Atau setanlah yang menjadi mursyidmu. Qurannya banyak kok. Kau baca mondar-mandir tapi tidak mendapatkan petunjuk kau. Wah, bodoh sekali kau itu. Nah itu dia. Jadi mencari Allah. Jangan muluk-muluk cari Allah. Nggak mungkin. Mencari Allah, cari dulu nurnya. Dan mencari nurnya, nggak mungkin ketemu juga kau. Cari dulu orang yang membawa nur tersebut ke dunia. Sama seperti kau memahami dirimu sendiri. Jangan muluk-muluk dengan meditasimu itu. Nggak mungkin nyambung. Meditasi semedi hening. Paling tinggi di gelombang akal, mentok di ujung akal. Itu toh. Naik ke sini. Nggak mungkin. Maka beda meditasinya antum dengan meditasinya Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong. Jadi beda ya. Meditasinya orang bodoh itu meditasinya pakai akal. Hening, diam, kosong, belgedes. Tetap kamu nggak bisa naik. Blok. Limitmu terbatas. Meditasi, semedi hening, spiritual, icikiur apapun itu. Tapi kalau kau belum dibayat, kau nggak mungkin bisa naik di atasnya akalmu. Mentok kamu terhenti di titik hening, zero. Itu tok. Tapi kau nggak akan ketemu zero aksen, zero double aksen. Nggak ketemu. Kamu nggak bisa melewati kematianmu. Logis? Logis dong. Mr. TM. Yang baik hati, pintar, dan tidak sombong. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu awak nih ya. Cam mana lawak cakap nih kau. Alamak. Ini orang Medan ki. Medan kesasar di Daeng, kampung Daeng. Nah, kadang jadi reng Medure, kadang jadi orang Bugis, Bone, apa itu ya. Nah, kadang jadi orang Medan. Padahal asli saya itu Itali. Nah, jadi ya, ada 3 gelombang ya, karena ya ini adalah ars robani yang mutlak ya. Di bawah ini ada berlapis-lapis alam hakikat atau alamnya namanya akhirat, ilmunya hakikat atau alat pembacanya manroh ya. Di sini baru dunia, ya pelan-pelan ya. Ini dunia, ya di sini dunia ya. Ini akhirnya berlapis-lapis.
dan tertinggi akhirat adalah ars. Itu teorinya. Maka kau mesti bertemu dengan ibadah di 3 gelombang. Ini adalah gelombang yang tertinggi, makrifat. Ini hakikat. Ini syariat. Tapi kau nggak mungkin bisa lompat dari syariat ke hakikat kalau nggak lewat tarekat. Maka kami hanya menerangkan metodologi tarekatnya. Hakikatnya, doing sendiri. Atau kamu kerjakan sendiri, kamu alami sendiri. Itu hakikat. Nggak mungkin dong akhirnya diceritakan. Apalagi makrifat. Makrifat itu adalah kau akan terisi dengan gelombang Allah ketika kau beserta dengan Allah. Akan diajar sendiri live dari sono. Kau di sini isinya sudah Allah Ta'ala sendiri. Itu makrifat. Maka syariat diajarkan sebelum akil balik. Itu syariat ilmunya anak-anak. Setelah balik, masukkan dia ke baiat tarekatullah. Agar kau bisa praktek masuk ke dimensi akhirat. Jadi akhirat itu sudah mestinya dikuasai semua orang. Orang beriman pasti bisa nembus akhirat. Orang beriman sudah di upgrade gelombang, ditanamkan nur, di kapsul. Bisa masuk ke dimensi akhirat. Nah, di akhirat sendiri, ibadahmu di akhirat. Walaupun stasionermu di dunia. Itu pun belum makrifat ya. Orang ibadah belum tentu makrifat ya. Ibadah berlapis-lapis. Sampai dia ketemu. Sampai ini baru kemudian makrifat. Awaluddin makrifat, akhiruddin pun makrifat. Jadi demikian ya. Mencari Allah, nggak mungkin kamu ngerti. Kau cari yang mana pasti ketemu nama tok itu. Temukan dulu saluran gelombang yang menghubungkan antara Allah dengan engkau di dunia ini. Nur. Ada itu ayatnya. Wabtaghu ilail wasilah. Carilah dulu wasilahnya. Wasilah ada yang membawa. Yaitu wasilah carrier. Dulu selalu disebut Rasul. Tapi di akhir zaman tidak lagi disebut Rasul ya. Hanya istilah saja. Kalimat Nabi apa? Al ulama warasatul anbiya. Saya tanya. Jika Nabi waktu itu terakhir. Yang Rasulullah. Ini kan Nabi. Ya, di dalamnya ada Rasulullah, Nur. Coba, ambilkan gelas lagi satu lagi. Ambilkan gelas. Coba. Gelas. Saya tunggu ya. Cepet ya. Karena ini ngajarin orang-orang bodoh sedunia, ya terpaksa lah. Mr. TM ya ngasih peragaan yang jelas. Konkret ini, bukan ngomong kosong ini. Kalau orang goblok pun pasti bisa ngerti kalau sama ngomong sama Mr. TM. Orangnya pinter, baik hati, dan tidak sombong. Ayo Ki. Ya enggak apa-apa lah ya. Sebentar ya. Nah ini dia. Nah. Apa artinya al-ulama waris? Yang disebut Nabi. Itu Nabi orangnya jenius. Yang bisa menganalogkan firman menjadi ayat-ayat yang tertulis dan bisa mewakili kias makna berlapis-lapis. Lihat ya, jika ini Nabi, dalamnya adalah Rasulullah. Nah, disebutlah di akhir zaman itu nanti adalah al-ulama warasatul anbiya. Lihat ya, teh yang di gelas ini, kalau diwariskan ke sini, saya tanya ya, lihat ya, teh di gelas bening ini diwariskan ke gelas putih. Saya tanya. Maka isi yang di sini tadi pindah ke sini. Betul apa enggak? Semua yang terisi di sini tadi dimiliki juga oleh yang di sini. Betul enggak? Nah. Jika ini adalah Nabi Muhammad wadahnya, dalamnya adalah Rasulullah Muhammad, maka gelas ini yang berikutnya isinya pun ada gelombang Rasulullahnya. Betul apa enggak? Pelan-pelan. Itulah kenapa Nabi memakai bahasa waros atau waris. Karena apa? Ketika diwariskan kepada yang diwarisi, maka isinya akan sama blok-blok. Tapi wujudnya beda nggak ini? Beda wujudnya. Isinya sama nggak? Sama blok-blok. Nah, jika dari sini berikutnya ya,
kemudian diwariskan lagi ke wadah berikutnya. Sama nggak isinya? Sama. Itulah jeniusnya Nabi Muhammad. Ketika telah sampai sempurnanya Islam pada zaman Nabi Muhammad, itu momentum. Maka rumus selanjutnya adalah akan waris atau estafet yang sambung menyambung, yang tidak putus. Sampai di zamanmu sekarang ini. Ada ini blok-blok. Ada ini, enggak disebut Rasul, enggak. Nabi juga enggak. Tapi al-ulama waris. Saya tanya, isinya ini sama enggak dan isinya Nabi Muhammad? Sama. Gurumu itu ininya, bukan ininya. Guru zahirnya ini memang. Guru rohani ini. Sedangkan nur itu tersambung dengan Allah Ta'ala. Nah, karena Allah ada di metafisika, maka logikanya, engkau mesti bisa merubah ibadahmu dari fisika menjadi metafisika. Goblok. Kau mesti merubah gelombangnya menjadi gelombang metafisika, kemudian metafisika ultra, kemudian metafisika maha. Itu sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Lah kamu ibadahmu fisika begini terus, kapan sampainya kau itu? Tuhan aja kenal nama. Nah, di balik nama itu ada sifat wujudnya. Kau mesti ketemu dulu wujudnya Allah. Wujudnya Allah sama dengan wujudnya ini, betul gak? Pelan-pelan ya. Allah ya mengambil alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada membawa ini. Maka wujud Allah yang maha gaib, maha rahasia, terlihat oleh orang lain ini adalah ini. Karena ini ada di balik ini. Betul apa enggak? Tapi ini bukan ini. Ya. Gelasnya tidak sama dengan isi nurnya tadi. Betul enggak? Apalagi dengan Allah Ta'ala yang tidak sama. Tapi wujudnya terwakili atau bertajali lewat wujud sang pembawanya. Maka ketika kau akan menghubungi Allah, mesti lewat kontak dengan ini dulu. Di balik ini barulah ketemu gelombang nur. Dan gelombang itu tersalur, terhubung dari di baliknya roh daripada guru rohani sampai nyambung kepada guru sang maha rohani, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Karena cahaya matahari terbit dari mataharinya, betul? Nah, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Maka menghubungi matahari mesti lewat sinarnya. Nah, itu ada teknik, makanya mesti memakai thariqah. Lah kalau kamu ya nggak pakai thariqah ya, pasti kamu bermain dengan akal bulat ruwetmu sendiri. Meditasimu meditasi sendiri. Semedimu semedi sendiri. Gurumu pun guru sendiri. Itu bullshit. Dunia akalmu itu hanya terbatas di sini tok, mentok ya mati. Orang keramat bisa mi'raj gak? Enggak. Orang sakti bisa mi'raj gak? Tidak. Saya tanya ini bahasa agak menjebak. Nabi bisa mi'raj gak? Bisa. Tetap tidak bisa. Nah ini makanya. Buktinya apa? Buktinya apa? Seorang Nabi Muhammad pun tidak bisa mi'raj. Buktinya apa? Nah biar jelas ini. Nabi Muhammad jika tidak menggandeng faktor mutlak, dia tidak bisa auto mi'raj. Buktinya apa? Setelah beliau dibaiat, butuh waktu 13 tahun baru bisa mi'raj. Ya? Berarti setelah punya alatnya, metodologinya, tekniknya, jalannya dikasih tahu Tuhan. Tapi dia nggak langsung sampai sini, betul nggak? Nabi saja telah beserta nur itu butuh adaptasi di alam hakikat selama 13 tahun. Berarti Nabi tidak auto mi'raj. Apalagi kau manusia goblok-goblok di akhir zaman. Betul apa enggak? Mesti baiat dulu. Mesti belajar tarekat. Adaptasi di hakikat. Clear? Clear. Jadi ibadah itu belum bisa langsung makrifat. Ibadah itu di alam rohanimu. Di alat kesadaran rohanimu. Alamnya namanya akhirat.
Ilmunya namanya hakikat. Belum ma'rifat. Tapi ketika kau sampai, barulah awaluddin ma'rifatullah. Maka lanjutannya adalah kau diajar Tuhan sendiri. Tuhan yang masuk dalam dirimu. Nah itu dia. Sedangkan syariat masih undang-undang dasar bawah. Itu pengetahuan, kabar, peringatan, hukum. Itu di situ semua. Nah, mempraktekkan syariat mesti sampai ma'rifatullah. Sedangkan kau nggak mungkin bisa menembus hakikat kalau nggak diajarkan teknik metodologinya. Itu baru teknik metodologi loh ya, tadi kata ya. Seperti ini kami sampaikan ini teknik metodologi. Prakteknya ya mesti kau buktikan sendiri, blok goblok. Itu kan banyak yang nyinyir. Ini kok cuma teori saja, kapan prakteknya? Mau apa? Mau saya rubah ini jadi emas, blok goblok. Itu pekerjaan tukang sulap. Ah, kau samakan ahli ma'rifat dengan tukang sulap. Manu lawak nih. Ah, macam mana? Wah. Sekali lagi ya. Mr. TM itu orang yang pintar, baik hati, dan tidak sombong. Itu. Jangan bikin malu Mr. TM ya. Yang lainnya pada ceramah yang indah-indah, yang bagus-bagus, sopan-sopan, dan tebar pesona. Oh banyak fans, tapi kalau sama Mr. TM, buajingan, kayak goblok, kayak cocot mendasmu. Tapi ketika kau melihat sesuatu di balik cocot indahnya Mr. TM, kau akan tersepona. Bukan terpesona, tersepona. Terpesona. Aku terpesona. Loh, sama Mr. TM. Di balik Mr. TM ada gelombang. Apa itu? Oh, aku tidak bisa cakap. Orang yang menerangkan makrifat, metodologi, itu pasti orang makrifat. Kalau yang benar-benar apal mati loh ya, tahu detailnya, tahu rumus hukum, teori, parameter, variabel, rukun syarat, sebagainya. Nah, tapi kalau orang hanya menceritakan teori, itu ahli dongeng. Aku malu. Kalau dengar cerita itu, malu. Menjijikkan. Jadi makrifat itu ilmiah. Eksak. Lebih pasti daripada matematika. Saya tanya, tinggian mana? Makrifat sama matematika? Tinggian makrifat. Sampai orang saking bodohnya jamaah itu mengira spiritual lebih luas daripada agama. Blok, goblok. Tinggian agama yang universal mutlak itu. Spiritualmu sempit dalam pandangan manusia. Itu lebih sempit daripada agama. Tapi karena terpandang terbalik, orang terdogma, maka sehingga seolah agama lebih sempit daripada spiritual. Sehingga kalau lihat gambar itu kan lautan, di dalam itu ada ikan di dalam akuarium itu, akhirnya mau bulat itu. Itu karena orang yang goblok-goblok, makanya dogmanya juga ikut goblok. Apapun tidak ada yang turun dari yang selain Tuhan, betul nggak? Semua dari Tuhan. Matematika, agama, semuanya. Maka undang-undang di dunia yang memakai hukum sunatullah dunia pasti lewat nur turunnya. Makanya ada kalimat Nabi di Sidratul Muntaha dengan pohon kehidupan itu yang daunnya adalah mewakili seluruh jenis ilmu pengetahuan. Itu turun dari langit. Ya pohon apa itu namanya itu? Pohon yang apa? Akar terbalik itu loh. Itu kias itu. Apa namanya? Kan. Yang daunnya adalah mewakili seluruh ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan dari Tuhan. Blok goblok. Spiritual bagian kecil dari agama. Seluruh ilmu pengetahuan turunnya dari agama. Maka tidak ada agama samawi yang tidak mutlak, tidak eksak, tidak ilmiah. Pasti ilmiah. Kalau kau memandang terbalik, ndasmu sudah terbalik. Ya, ndasmu sudah jadi bal-balannya Mr. TM. Kepalamu nggak ada isinya. Nggak ada isinya itu. Kamu hanya bangkai berjalan.
Yang kata Nabi, orang yang lepas zikirnya itu sama seperti orang mati. Bedanya itu tok. Ketika tersambung dengan Allah Ta'ala zikirnya itu, maka dia pun dianggap dengan manusia yang hidup. Itu saja. Kau lihat apa nih kalau nggak ada nurnya, kalau nggak ada Tuhan di situ? Bangkai saja. Nah, sekarang banyak itu bangkai-bangkai berjalan. Bangkai berdandan. Bangkai yang punya jabatan. Itu bangkai saja itu. Marah. Biar saja. Oh, saya nggak menyindir orang kok. Ya. Saya ini nggak ada musuhnya. Tapi musuh saya banyak. Tapi kan ini tetap di atas. Ya nggak? Bahasa guru saya pun demikian. Ayah pakai gelombang atas. Bahasa beliau begitu. Seorang profesor. Kimiawan nuklir. Jenderal juga. Biarpun ayah bengong-bengong duduk saja. Nggak ada lawan ayah itu. Karena gelombang ayah gelombang di atas. Pesawat yang terbang di atasnya atmosfer atau langit stratosfer. Maka seluruh masalah di langit atmosfer tidak mungkin menjangkau sini. Petir, angin, topan, burung, hujan, nggak mungkin mengganggu yang di sini. Itu dia. Sahsenarku di sini di dunia yang sama, tapi gelombangnya, tidak. Saya tidak di sini lagi, blok goblok. Nah, gitu ya. Salam apa? Datuk Karaeng ya. Salam Datuk Karaeng, salam Daeng ya, salam buat saudara-saudara Bugis Ki. Orang Bone, orang Sopeng, orang Takalar, orang Makassar Ki. Nah, orang Goa. Semua bolo sama Mr. TM karena Mr. TM nggak ada lawan. Semuanya kawan, gembira saja. Tapi yang memusuhi banyak. Cuman kan coro-coro kecoa, nggak ada lawannya kita ini. Jangan kau malu. Oke ya. Lihat ya pemandangan, kita lagi roadshow keliling Sulawesi. Jadwalnya, rencananya tanggal 26 acara taklim darat dan baiat di Jepara. Habis Jepara, Tegal. Habis Tegal, Jakarta. Di Jepara nanti juga ada termasuk Boyolali, Jogja. Terus ke Tegal, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung. Kemudian yang Gresik, Lamongan, Suluk, Ramadan depan ini. Kenapa kok bisa terang-terangan begini? Karena nggak ada lawan. Bajingannya bajingan sempurna. Karena nggak ada lawan. Lainnya kan masih pemalu. Ngomong makrifat, malu. Kalau kau nggak berani menerangkan ilmiahnya Tuhan, berarti belum mampu berserta yang maha kuasa. Kau masih berserta yang lucu. Kalau sudah hafal mati dengan makrifat, kau tidak lagi penakut, pemalu, atau bukan lagi hamba amatiran. Oke guys, cukup ya. Salam buat kawanku Mr. Putin. Ura ya. Salam perdamaian untuk semuanya. Sampaikan kebenaran walaupun sakit, menyakitkan bagi orang lain. Tapi itu adalah obat jamu. Yang itu bisa membangunkan orang yang terlelap. Menyadarkan orang yang mabuk dogma. Bangkit orang kejawen, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam. Semuanya bangkit. Kita menuju agama yang ilmiah. Yang tidak lagi mengatasnamakan satu golongan tertentu, aliran tertentu, madzhab tertentu, tafsir tertentu, kepentingan tertentu. Kita menuju kausalitas objektif, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Bila taufiq wal hidayah, bila ridha inayah, ilah yang tamasdi wa rizqaman lebih. Sekali lagi, Mr. TM adalah orang yang pintar, baik hati, rendah hati, dan tidak sombong.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.